kita di JavaScript, yaitu Document Object Model atau biasa disingkat dengan DOM. Nah, DOM ini yang akan kita bahas spesifik di JavaScript ya. Jadi sebelumnya teman-teman minta tolong untuk buat satu folder kalau memang mau buat, kalau tidak pun tidak masalah. Terus buatkan index.html, ini nanti sebagai root HTML kita ya untuk mengambil DOM-nya, karena DOM ini berhubungan dengan HTML bersama dengan JavaScript. Kayak kita ingin melakukan pengambilan tag, terus juga elemen-elemen yang ada di dalam HTML tapi menggunakan JavaScript. Nah, setelah itu buat saja script.js ya kayak biasa. Wih, ini apa ini S? JS ya? KS. Terus di HTML-nya minta tolong untuk buat saja struktur sederhana untuk HTML kayak gitu. Jadi nanti kita menggunakan struktur sederhana dari HTML. Nah, di sini ganti aja dokumennya menjadi DOM ya, dokumen object model. Terus yang pertama kita akan coba untuk belajar teorinya dulu, baru nanti kita akan masuk ke dalam praktek kayak gitu. Jadi kayak biasa kita coba belajar dulu apa sih itu DOM dan kenapa sih dipakai DOM kayak gitu kan. Nah, jadi di sini berarti judulnya adalah dokumen object model kayak gini kan. Kita agak zoom. Oke. Dokumen object model. Nah, di sini saya ada sebuah pengertian yaitu DOM atau dokumen object model. Object model adalah representasi berbasis objek dari dokumen web, biasanya berupa HTML atau XML ya, yang dapat diakses dan dimanipulasi. Manipulasi oleh script seperti JavaScript. DOM memungkinkan pengembang web untuk berinteraksi dengan dan mengubah struktur, gaya, dan konten dokumen web secara dinamis. Oke. Jadi DOM adalah representasi berbasis objek. Ya artinya adalah kita merepresentasikan sebuah web ya menggunakan model objek. Jadi dokumen di sini itu adalah representasi untuk HTML atau XML. Objek adalah konsep di mana kita membuat sebuah metode dan properti kayak gitu kan. Biasanya kan kita bikin objek kayak misalnya mungkin data sama dengan kayak gini kan. Terus nanti ada name, terus nanti ada age, terus nanti ada address. Nah, ini adalah contoh daripada objek. Model sendiri itu adalah representasi dari sebuah struktur ya. Jadi kita menggunakan struktur lah di sini. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari di sini itu ada beberapa ya, karena memang ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama itu adalah metode-metode yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke dalam metode ya, nanti ada metode DOM. Sebelum masuk ke dalam metode, kita coba untuk mengetahui dulu ada sebuah konsep di dalam DOM ini. Jadi DOM itu adalah dokumen object model di mana kita menaruh sebuah dokumen HTML. Jadi ini kan dokumen HTML ya. Ini dokumen HTML ke dalam sebuah hierarki kayak gitu. Nah, biasanya kita sebut dengan DOM tree.
Nah, ini adalah DOM3. Jadi kita menaruh dokumen untuk menjadi root paling atas ya. Tapi elemennya adalah HTML yang ini. Terus ada juga elemen-elemen lainnya ya, seperti head, body. Terus di sini ada title, terus ada text title, atribut. Ada elemen hyperlink. Terus ada atributnya href. Terus ada juga isi daripada elemen hyperlink itu adalah my link, dan ada elemen heading 1 dengan isinya adalah my header. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita representasikan sebuah dokumen HTML ini, indeks HTML ini ke dalam sebuah hierarki yang biasa kita sebut itu adalah DOM3. Nah, DOM3 ini perlu kita pahami, biasanya kita sebut semuanya itu adalah node ya. Jadi biar nggak nanti bingung ya. Di sini saya coba untuk bikin dulu. Jadi ini semua ya, kotak-kotak ini gitu, itu adalah DOM3. Oke. Jadi kita coba ini dulu bentar. Ini bisa di-copy aja nggak sih? Set. Nah, ini semuanya nih DOM3 nih. Ya, saya coba untuk berikan gambaran ya. Jadi kita kotak-kotakin. DOM3 lagi. Node ya. Jadi yang ini tuh namanya node. Oke, bentar ya. Nah, kita coba kasih teks warna merah. Terus kita tulis di situ adalah node. Jadi ini adalah node ya. Nanti hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika kalian nanti menggunakan method di dalam JavaScript, itu ada yang namanya node list dan juga HTML collection. Sebetulnya fungsinya itu mirip gitu ya. Dia juga menyimpan semuanya itu dalam sebuah objek, sama aja sebetulnya. Cuman ya kita perlu tahu dulu lah apa itu node list dan juga apa itu HTML collection. Nah, di sini saya coba untuk berikan warna biru ya. Jadi untuk box warna biru, nanti itu adalah sebuah HTML collection. Nah, ini saya berikan ini dulu. Set. Nah, yang biru ini dinamakan HTML collection. HTML collection itu artinya adalah semua elemen HTML ya, itu termasuk dalam HTML collection, karena dia cuma elemen HTML-nya aja kayak HA, H1, H2. Nah, itu termasuk dalam HTML collection. Di sini saya coba berikan teks warna ini ya. Warna apa ini? Lah ya. Ini adalah HTML collection. Kayak gini nggak kelihatan ya? Coba kita ganti warnanya jadi hitam lah ya. Nah, ini kita ganti warnanya jadi hitam juga nih. Oke, yang hitam ini berarti HTML collection. Nah, ada juga yang dinamakan node list. Node list itu adalah kumpulan dari node. Ini kan satu node nih ya. Jadi kumpulan node-node itulah disebut dengan node list. Tapi kalau HTML collection adalah kumpulan dari elemen HTML. Kayak gitu sih sebenarnya. Gampangnya gitu aja. Nah, ini kita coba ganti warnanya, let's say warna kuning ya, biar kelihatan. Di sini itu saya coba kasih garis kayak gini. Nah, ini adalah kumpulan dari node. Biasa kita sebut dengan node list. Kuning. Teks. Taruh di sini. Terus node list. Kelihatan juga ya? Warna apa yang kelihatan? Biasanya sih warna hijau ini kayaknya nih kelihatan. Oke. Ini berarti kita ganti jadi warna hijau juga. Jadi ini adalah node list. Jadi kumpulan daripada node yang ini itu adalah node list. Tapi kumpulan dari HTML ya itu adalah HTML collection. Jadi kan ini ada coba di sini saya bikin warnanya oranye deh. Ini adalah kumpulan daripada
elemen HTML gitu kan. Nah, itu biasa kita sebut dengan HTML collection. Tapi kalau kita sudah mencakup semuanya atau kita barengin gitu ya antara elemen dengan konten gitu ya atau isi daripada HTML kita itu biasa kita sebut dengan node list. Jadi kalau kita gabung gitu ya, ini kenapa bulat? Kalau kita gabung antara elemen dan teksnya, elemen dan isi dari konten elemen kita itu disebut dengan node list gitu ya. Jadi jangan sampai bingung atau lebih daripada satu elemen dan juga konten itu biasa kita sebut dengan node list. Tapi kalau misalnya kita cuman pengen panggil elemen-elemen aja biasa kita sebut dengan HTML collection. Oke? Jadi sedikit pengetahuan tentang HTML collection dan node list. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau panggil let's say node-nya aja, berarti kalian hanya panggil satu-satu gitu ya. Tapi kalau mau panggil semua, antara node list dan HTML collection itu nggak jauh beda. Dia mirip-mirip lah, kayak saudara sepupu. Karena ya dia sebenarnya satu hal yang sama, cuman diberikan dua prinsip yang berbeda kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita tentang metode di dalam DOM. Metode di dalam DOM yang akan kita pelajari itu ada satu. Di sini saya bikin multiple comment aja ya. Yang pertama itu adalah get element by ID, sudah pasti. Terus yang kedua ada namanya get elements by class name. Kayak gini. Terus yang ketiga itu ada get element by tag name. Kayak gini. Yang keempat ada query selector, yang kelima ada query selector all. Nah, get element by ID ini akan mencari ID, sedangkan ini akan mencari kelas ya. Untuk yang class name ini mencari tag, dan yang ini mencari selector. Ingat selector itu ada banyak. Selector, ini juga selector ya. Saya remind sedikit, selector itu apa? Selector adalah cara kita untuk memilih atau ya untuk memilih di dalam CSS ya. Itu ada beberapa contoh seperti kelas, terus juga ada ID, ada juga elemen HTML itu sendiri. Itu biasa disebut dengan selector. Oke, lanjut. Kita coba untuk bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah get element by ID. Elemen, kayaknya kalau kita tulis ulang capek ya, jadi saya ambil aja lah di sini. Wah, hilang bro. Di sini kita paste. Nah, pengertiannya ya ini mendapatkan elemen dengan ID tertentu ya. Jadi metode ini digunakan untuk memilih satu elemen dalam dokumen HTML atau tadi ya XML berdasarkan nilai atribut ID yang unik. Karena memang ID itu hanya ada satu ya. Jangan sampai kita lupa bahwa ID itu cuma boleh satu. Nah, kita coba kasih contoh ya. Di sini ada contoh. Kita bikin di sini berarti kayak gini ya. Contoh ini get element by ID, atau nggak usah pakai teks contoh deh, kayaknya jelek. Set. Oke. Baterai tinggal dikit ya. Oke, bentar. Ambil casan dulu ya guys ya, supaya nggak mati, nanti tiba-tiba mati terus filenya korup. Oke, lanjut. Di situ get element by ID ya. Jadi contohnya itu kita coba untuk bikin satu buah elemen HTML ya, tag HTML, misal let's say P,
paragraf dengan ID, berarti pakai pagar ya. ID, let's say paragraf 1 kayak gini. Nah, isinya misal kita tulis aja ini adalah paragraf pertama kayak gitu. Nah, nanti kita coba cek di sini itu menggunakan, saya coba open in other browser. Kita coba buka dari itu ya. Oke, jadi ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam web nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah menghubungkan antara script kita dengan ini ya, menggunakan src dengan file script.js kita. Karena memang saya tidak ingin menggabungkan ya, jadi biar dia file HTML aja dan script kita. Makanya sengaja saya bikin ada 2 kayak gini. Oke, sekarang kita ganti. Di sini di kanan itu adalah script kita, di kiri adalah di kanan itu adalah script HTML kita, di kiri itu script JavaScript kita ya. Nah, di sini berarti contohnya itu adalah kita coba untuk send nilai, misal elemen, kita ambil dari get element. Pakai ini ya, dokumen ya. Jadi kita untuk inisialisasi awalnya itu adalah menggunakan dokumen, artinya kita coba untuk assign menggunakan HTML, jadi dokumen.getElement by ID. Nah, getElement by ID di sini berarti kita panggil ID yang ada di sini. ID di sini adalah paragraf 1. Jadi kita assign menggunakan string kayak gini. Jadi string paragraf 1, baru nanti kita element dot style color. Jadi contohnya di sini saya coba untuk ganti atribut ya, atribut untuk CSS warna ya, teks warna itu menggunakan style.color ya. Jadi misal kita ubah jadi red kayak gini. Nah, yang tadinya warnanya hitam, ini ketika saya refresh maka berubah jadi warna merah. Karena saya ubah atau saya manipulasi menggunakan JavaScript di sini. Oke, ini adalah contoh penggunaannya. Nah, di sini juga dibantu ya sama black box. Kita bisa ubah langsung ukurannya tanpa menggunakan CSS. Cuman ya sebenarnya kita cuman manipulasi aja sih. Oke, di sini saya coba bikin H1-nya. Ya, H1-nya di sini adalah get element by ID ya. Saya coba paste di sini. Nanti dia akan ada ininya, get element by ID. Oke, lanjut. Yang kedua adalah get element by class name ya. Get element by class name. Di sini saya coba taruh kayak gini. Ini saya coba scroll ke atas saja ya. Metode ini digunakan untuk memilih berdasarkan nilai atribut kelas ya. Jadi memang menggunakan atribut kelas tertentu ya. Jadi memilih semua elemen adalah memiliki kelas tertentu. Nah, metode ini juga mengembalikan sebuah HTML collection yang cocok. Nah, jadi menggunakan elements by class name, kita akan mengembalikan HTML collection. Ingat tadi HTML collection itu adalah yang di dalamnya hanya ada not elemen HTML aja ya. Jadi kita coba untuk ambil contoh di sini itu berarti kita bikin lagi ya. Sini saya coba untuk ambil kayak gini. Stop. Nah, ini untuk yang class name, saya coba untuk buat satu contoh lagi. Contohnya di sini kita bikin ada P-nya itu ada banyak gitu ya. Jadi untuk
ininya kita ambil dulu, terus di sini tuh faster. Terus di sini saya bikin P. Misal P-nya di sini adalah kelas paragraf gitu ya. Paragraf dengan ada dua elemen HTML dengan tag P serta dengan kelas yang sama namanya kelas paragraf. Saya coba bikin ini adalah paragraf pertama. Di sini kita tinggal paste aja, berarti kayak gini. Baru nanti di sini kita coba untuk ambil contoh. Jadi let's say di sini saya berarti tinggal lakukan seperti ini. Nah, ini nanti harusnya error ya. Ini nggak boleh kayak gini karena kita menggunakan elemen yang sama. Di sini saya coba untuk ganti elemen by ID gini. Jadi nanti ini kita kayak gini. Kalau yang ini berarti elemen by class name kayak gitu. Oke, elemen by class name kita coba untuk berikan menggunakan looping ya. Jadi kita berikan menggunakan looping di sini. Let's say let i sama dengan 0 kayak biasa ya. Kita coba ini inisialisasi pertama, terus i kurang dari elemen by class name dot length gitu ya. Length di sini itu kita bikin i plus. Nah, jadi sebenarnya elemen by class name ini akan menyimpan sebuah array ya. Jadi dia akan defaultnya itu adalah sebuah array di mana kalau yang tadi ya not list itu sebenarnya sama-sama menyimpan array sih. Jadi nanti kita bisa menggunakan looping seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk ubah style color-nya boleh ya. Ini sebenarnya nggak cuma style color aja sih. Di sini juga kita bisa let's say font size sama ya untuk manipulasi atributnya mirip-mirip. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Yep, warnanya biru, font size-nya 30 ya. Jadi misal kita ubah jadi 100 lah ya biar kelihatan perbedaannya. Besar ya. Tapi ini balik lagi ya, dia hanya return nilai HTML collection. Oke. Kita lanjut lagi. Terus ada yang namanya get elements by tag name. Nah, by tag name ini udah pasti dia mengembalikan nilai ini ya, nilai HTML collection juga karena ya dia cuman manggil HTML doang karena kan dia nggak manggilnya tag gitu kan, berdasarkan nilai atribut tag. Metode ini digunakan untuk memilih atribut tag. Contohnya itu ada di ya kan, ada P, ada A1 dan lain-lain, ada span dan lain-lain. Nah, ini kan semuanya tag HTML, berarti dia akan mengembalikan metode ini mengembalikan sebuah HTML collection. Kalau tadi kita apa sih? Mau dulu sebuah tema. Oke, yang cocok ya. Oke, kayak gini. Nah, berarti di sini saya coba untuk buat lagi komen gini ya. Dia akan mengambilnya nilai tag ya. Jadi tag HTML itu kan ada banyak. Ya nggak banyak-banyak amat sih. Cuman kan lebih dari satu dia nggak banyak gitu. Jadi nanti konsepnya itu mirip-mirip aja sih. Kita coba ganti dulu ininya ya. Judulnya kayak gini. Nah, di sini berarti kita coba bikin sebuah variabel let element by tag name kayak gini ya. Berarti kita tinggal panggil aja dokumen dot get element. Oh wait, kita belum bikin ininya ya. Kita belum bikin di HTML-nya. Di sini saya coba untuk bikin, sebenarnya ya bisa aja sih pakai contoh-contoh yang di atas, cuman ya mungkin agak sedikit ini ya.
tidak terstruktur gitu. Nah, di sini saya coba panggil aja dengan menggunakan bantuan dari black box. Saya cuma panggil sebuah tag HTML tanpa menggunakan kelas. Cuman nanti dia akan berubah ya. Oke, jadi jangan P kalau gitu. Let's say di sini span aja deh. Ya biar nanti nggak semuanya kepanggil gitu kan. Span. Ini juga tag HTML soalnya. Span. Nah, di sini berarti kita tinggal panggil ya. Let elements by tag name, document dot get elements by tag name. Ini aja. Habis itu dalam string kita panggil span. Ya enggak? Karena kan tagnya span ya di sini ya. Ini span. Baru nanti kita bisa lakukan hal yang sama. Misal ini dibantu dari black box ya. Di sini for let i sama dengan 0, i kurang dari elements by tag name dot length, berarti kita ngambil banyaknya atau yang di store ke dalam elements by tag name. Seharusnya ada 2 dengan indeks 0 sampai 1 ya. Jadi di sini itu bisa kita let's say manipulasi juga ya. Contoh elements by tag name, kita panggil indeksnya, berapa putaran indeksnya, baru nanti kita ganti style colornya berubah menjadi warna hijau. Cuman kita coba lihat dulu hasil sebelum berubah jadi warna hijau seperti ini ya. Nah di sini itu karena dia span, jadi dia tidak ada ini ya, tidak ada enter antar baris, jadi dia akan nyambung gitulah. Jadi kita harus kasih BR di sini supaya dia nanti let's say ada enter lah. Ada enter teman-teman, ada. Nah baru di sini kita nyalakan supaya dia berubah jadi warna hijau kayak gitu. Misal kita ganti juga elements by tag name ya, kita panggil jangan lupa iterasinya di sini itu let's say kita ganti style font size sama ya. Misal kalau di sini tadi 100 pixel, di sini kita coba bikin 50 pixel aja. Nanti dia akan berubah sebesar 50. Oi. Ini class name weh. Salah. Tag name. Alamak, jangan. Kayak gini. Nah, nanti dia berubah 50 pixel. Kayak gitu. Jadi ini dulu kali ya, karena mungkin kayaknya videonya bakalan kepanjangan kalau kita terusin sekarang. Nanti kita coba lanjut lagi di part kedua, pembahasan tentang yang query selector dan query selector all. Saya coba jelaskan lagi lebih rinci tentang query selector di next video. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini karena kita akan coba lanjutin lagi materi kita sampai lebih dalam. Dan memang stack kita ada di JavaScript. Kayak gitu aja. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar. Utamakan kode.